夢を見ていた。様の準備が整いましたよ。お前たちは無理。やばそう。なんでこいつらが。見違いない。違います。筒子の姉妹です。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Traka. Kali ini admin bakal ngerangkum sebuah anime yang berjudul Gotobun no Hayanome, yang dimana ada seorang cowok miskin tapi pintar dan dipaksa jadi tutor buat 5 saudara kembar. Masalahnya semua cewek ini anti banget belajar, kan hobi kabur dan keras kepala. Tapi siapa sangka di balik kekacauan itu terselip benih cinta yang makin ruwet setiap episodenya. Dan mari, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, lebih baik kalian subscribe dulu channel ini. Oke, biar membantu algoritma admin dan membuat gua semangat. Tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Dan mari katakan bersama, wala cici. Episode 1. Di awal kita dilihatin sebuah pernikahan dari tokoh utama, yaitu Uesugi Futaro. Lalu kita dibawa kembali ke masa lalu saat masih masa SMA. Uesugi yang sedang makan di kantin dengan paket nasi dengan daging tanpa daging. Saat mencari tempat buat makan, dia tuh bertemu dengan satu cewek yang baru pindah ke sekolahnya. Uesugi tuh hanya makan dan tidak peduli dengan cewek itu. Dan juga tak lupa membaca memonya. Cewek ini tuh ngoceh karena melihat Uesugi, ya kan, yang belajar terus pada saat makan. Tapi saat lihat nilainya, waduh, cewek itu pun minta ajar ke Uesugi. Tapi Uesugi kagak mau nih, anjay. Ya, Uesugi tuh bilang ogah dan mau cabut dengan bilang kalau makan terus nanti tuh bisa gemuk loh. Waduh, membuka segel ini mas. Jangan gitu mas, bahaya. Uesugi pun mendapatkan telepon dari adiknya bahwa ada pekerjaan menjadi guru les buat anak SMA. Karena alasan ekonomi, Uesugi pun akan berusaha buat menjadi guru les karena bayarannya tuh 5 kali lipat cuy. Walawe. Lalu saat di kelas, murid pindahan tadi tuh masuk dan memperkenalkan dirinya sebagai Nakano Isuki. Dan itu adalah nama yang harus diajari oleh Uesugi. Tapi karena kesan pertama tadi buruk, kayaknya bakal sulit nih buat Uesugi. Besoknya saat istirahat, Uesugi tuh mencoba untuk mendekatinya agar menjadi guru les yang baik. Tapi nggak bisa dong, karena Uesugi tuh duduk bareng temannya, walawe. Lalu ada cewek cantik nih yang tanya ke Uesugi, apakah kau suka dengan Isuki? Ya, Uesugi bilang tidak. Biar aku sendiri yang mengatasinya kalau masalah itu. Alah. Ya, cewek ini bilang, kau ternyata laki-laki juga ya. Kalau ada masalah katakan padaku saja, Kak Ichika. Oke? Ya, kenalin, ini adalah Ichika. Saat sedang duduk sendiri, Uesugi tuh mikir kan, gimana ya kan ngajarin Isuki saat pulang sekolah nanti. Tapi saat ngelamun tuh ada cewek yang manggil dan mengasih tebak-tebakan. Manakah kertas ujian milik Uesugi yang dapat nilai 100 atau malah yang 0? Kayaknya nih orang tuh bertanya pada orang yang salah. Uesugi tuh yang tentu milih 100 ya kan, karena tertera ada namanya. Dan kenalin, ini adalah Yosuba. Lalu dia tuh ngasih lembaran kedua, yaitu lembaran miliknya sendiri. Lalu Uesugi tuh juga pergi ya kan, akan tetapi terus diikutin dong sama nih orang sampai ganti baju pun juga ya kan. Lalu Yosuba tuh bilang, seharusnya kau tuh bilang terima kasih bukan karena barangmu sudah kukembalikan. Uesugi pun ngembaliin lagi lembaran milik Yosuba. Malah Yosuba yang berterima kasih dong. Saat pulang sekolah, Uesugi tuh memata-matai Isuki dari dekat. Tapi cewek ini tuh bilang, kamu memata-matai anak sekolah? Apakah ini seru kayak gini? Uesugi jawab, tidak woi, aku gak memata-matai, oke? Ya, cewek ini tuh mau ngelaporin ke polisi tapi dijaga sama Uesugi, untungnya. Singkatnya, Uesugi itu sampai di apartemen milik Isuki. Tinggal di depan gerbang, Uesugi itu udah dicegat sama 2 cewek ini ya kan. Mantap. Walawe, itu siapa lagi tuh? Wah. Uesugi udah gak mau berurusan ya kan. Dia tuh hanya mau minta maaf ke Isuki dan menjadi guru lesnya. Uesugi pun menerobos masuk dan naik ke lantai 3 dengan cara naik tangga dong. Kagak naik lift nih orang, mantap ya. Sampainya di lantai, Uesugi tuh langsung meneriakkan nama Isuki. Ya, Isuki tuh yang marah. Kau kenapa datang ke sini? Kan pergilah pergi khusus ya kan. Karena sebentar lagi guru les mereka tuh akan datang. Ya, Uesugi jawab, itu adalah aku guru lesmu. Isuki bilang, kamu guru les kami?
Ya, maksud kami itu adalah guru les dari 5 orang ini. Ternyata mereka semua adalah kembar 5. になるなんて次なんで急激な負荷を違います5つ子の姉妹です Singkatnya, mereka tuh akan belajar ya kan. Tapi malah tidak ada yang datang dong. Dan hanya Yosuba saja yang ada. Pada akhirnya, Usugi pun masuk ke kamar cewek-cewek ini. Tapi dia tuh selalu ditolak ya kan. Hingga ke kamarnya Ichika. Akan tetapi, kamar Ichika tuh bukan kayak kamar aja. Ini kayak hutan, cok. Berantakan banget. Saat keluar dari kamar Ichika, Miku tuh tanya apakah dia ngambil baju olahraganya. Padahal yang makan itu adalah Nino yang baru aja bikin kue tuh. Wah, penuduhan banget. Pada akhirnya mereka tuh kumpul semua. Tapi bukannya belajar. Mereka tuh malah makan dan membicarakan hal yang mereka sukai. Nino juga nawarin kue ke Uesugi dan tak lupa dengan minumnya. Akan tetapi, tiba-tiba Nino tuh bilang bye-bye. Lalu Uesugi pun tertidur. バイバイ Saat udah bangun, dia tuh ada di depan rumahnya dan diantar oleh Isuki. Isuki tahu alamat tuh dari buku pelajarnya. Isuki tuh tanya, apakah kau melihat fotonya? Isuki jawab, tidak dong. Lalu adik Isuki pun datang, yang namanya adalah Raiha. Raiha tuh ngajak Isuki makan dulu, dan karena keimutan Raiha, Isuki pun mau buat makan malam di rumah Isuki. Saat lagi makan, mereka tuh bahas tesnya Isuki. Yang Westwood itu jawab lancar ya kan, karena jika Raya tahu yang sebenarnya dia akan sedih. Singkatnya, Westwood itu nganterin Isuki pulang sampai jalan raya aja dan bilang kalau kau mau masih menjadi guru les silahkan. Ya, perkataan itu ngebuat Uesugi bersemangat buat ngajar anak kembar ini ya kan, agar tidak terkena nilai merah. Episode 2. Di sini, Uesugi itu nyuruh mereka berlima buat nyelesain ujian ya, agar dia bisa membuktikan kalau mereka berlima itu pintar. Karena desakan dari Uesugi mereka semua pun mau ngerjain ya kan. Ya, karena kalau bisa Uesugi itu enggak akan jadi guru les mereka lagi. Jadi mereka tuh bersemangat. Ya, mereka tuh cuman butuh nilai 50, tapi mereka udah dapat 100 ya kan. Kalau dijadiin satu, mantap. Ya, pintarnya mereka tuh dibagi 5 ya kan. Jadi mereka berlima seperti ini terus, mereka tidak akan lulus. Pada akhirnya mereka berlima langsung telah cabut dah. Saat di sekolah, Uesugi ini terlambat dan ketemu sama kembar 5 lagi. Di sini Uesugi tuh bilang, "Jangan lari, woi. Aku ini kosong, kagak bawa apa-apa nih aku." Tapi bohong. Mereka nggak mau dikasih materi belajar. Mereka juga akan belajar sendiri. Tapi kenyataannya mereka semua tuh nggak belajar. Mantap. Bosku juga ngasih pertanyaan, tapi mereka tuh enggak bisa jawab. Padahal Miku bisa jawab di tes kemarin. Pada akhirnya, Uesugi itu akan mencoba mengajari Miku buat belajar. Saat di kantin, Uesugi itu juga mencoba berbicara, tapi Yosuba datang mengganggu. Untung saja Ichika tuh menolong ya kan. Ya, Ichika bilang, kalian itu harus belajar lagi, oke? Mantap. Jika bantah, seharusnya masa SMA itu dinikmati dengan cinta. Tapi Uesugi itu menentang hal itu, hanya orang bodoh yang main cinta saat masih sekolah. Yosuba tanya apakah Miku ada yang kau suka. Ya, Miku tuh langsung pergi dengan wajah yang memerah. Kak sama Yosuba tuh nyimpulin kalau Miku sedang jatuh cinta. Lalu saat di kelas Uesugi tuh dapat pesan dari Miku yang nyuruhnya datang ke atap sekolah. Uesugi tuh pikir ini hanya main-main. Singkatnya, Uesugi itu juga datang ke atap sekolah. Ternyata Miku tuh jawab pertanyaan tadi pagi. Hal itu ngebuat bingung Uesugi dan gak sengaja tuh jatuhin HP-nya. Lalu ada lambang Takeda. Miku tuh bilang kalau jangan bilang sama siapa-siapa. Ternyata Miku ini suka dengan panglima terdahulu. Ya, seleranya itu adalah Om-Om. Emang aneh, tapi Om itu kuat kok. Om tuh bagus ya, ganteng. Apalagi dari prasejarah tuh bagus banget bro ya, mantap. Uesugi bilang kalau itu nggak aneh kok. Padahal ini adalah kesempatan Uesugi buat mendekati Miku ngelewatin pelajaran sejarah. Pada akhirnya Miku tuh mau diajak belajar lewat sejarah dan tinggal cari tempat. Pada akhirnya mereka turun dan Miku tuh mau ngasih maca soda dan bilang tenang aja ini tuh tidak ada ingusnya. Akan tetapi Uesugi tuh enggak tahu bahasa itu atau enggak tahu cerita lengkap dari ingus-ingus itu ya. Yang ngebuat Miku ngejauh dan bilang
Kau itu hanya pintar ngomong saja. Sontak hal itu tuh membuat Uesugi pinjam buku yang banyak dari perpustakaan untuk menantang Miku dalam hal sejarah. Uesugi pun nantang Miku lagi, akan tetapi Miku tuh enggak mau ngeladenin dan lari. Uesugi pun mengajar Miku ya kan, dengan sampainya dia tuh sampai nabrak gunung dong anjay. Waduh, nabrak gunung. Set. Uesugi tuh lanjut nyariin, tapi malah ketemu sama Yosuba. Ya, Uesugi kira ini tuh adalah Yosuba. Bilang kalau Miku tuh lari ke arah sana. Ya, Uesugi pun lanjut nyari kan, tapi malah ketemu sama Yosuba yang asli. Uesugi tuh bilang, hati-hati kalau ketemu doppelganger, kau akan mati. Ternyata yang tadi itu bukannya Yosuba, akan tetapi itu adalah Miku. Pada akhirnya, Uesugi itu mengajar Miku sambil main sabuk kata tentang nama Panglima hingga sampai di lapangan dan mereka pun ambruk. Mantap, mereka berdua tuh hampir tumbang. Uesugi itu ngasih minuman matcha soda dan bilang, tenang aja, ini tuh tidak ada ingusnya. Ternyata anekdot itu mengenai Ishida Mitsunari yang dimana dia tuh minum teh dengan ingus Yoshisugu di dalamnya. Minum ingus gimana? Sat? Besok itu tahu hal itu dari teleponan Yosoba yang membantu mencarinya. Wiko bilang lebih baik kau menyerah saja. Tapi Wisugu itu bilang dia tidak akan menyerah. Dia tuh akan membuat mereka bisa belajar dengan dan lulus. Kalau Miko bisa, pasti kembar yang lainnya itu pasti bisa. Dan juga sebaliknya. Usugi pun menunjukkan hasil tes kemarin. Yang dimana semua kembarannya tuh bisa dan berhasil menjawab. Dan dengan pertanyaan yang berbeda-beda. Yang artinya masih ada harapan buat Usugi ngajarin mereka berlima. Besokan harinya saat di perpustakaan hanya ada Yosuba saja. Tapi untungnya tuh Miku datang dan langsung mengambil buku tentang era Son Goku dan ngecek daftar peminjaman. Pada akhirnya, Miku mau belajar bersama Uesugi. Yosuba bilang, apakah orang yang kau suka itu Uesugi? Miku jawab, tidak. Tapi wajahnya memerah dong. Kau pembohong. 好きなのわあだって上杉さんじゃ Episode 3. Di sini Uesugi tuh mau masuk ya kan, tapi malah kehalang pintu ya kan. Untungnya Miku tuh datang dan jelasin, ini bukan pintu otomatis. Jika kau menekan nomor rumah kami, itu akan menelpon kami. Jadi kami bisa membukakan pintu lewat dalam. Ternyata nih orang tuh ada minusnya juga ya Uesugi. Mantap, semangat ya. Saat udah di dalam rumah kayak biasanya, Uesugi tuh mampir satu persatu, tapi enggak ada yang mau kecuali Yosuba, Miku sama Ichika. Tapi di kamar Ichika tuh malah ada kejadian yang sus banget, yang dimana Ichika tuh bilang dia tuh udah nggak pakai daleman yang dipakai saat SD dan menyuruh Yosoba tuh ganti dengan yang mirip dengannya. Waduh, kenapa bahas ini? Kita skip. Ini buat gak skrip kagak guna kampret. Aduh, mantap. Tapi hal itu tuh ngebuat Yosoba malu karena ada Uesugi. Tapi Yosoba tuh nanya ke Uesugi apakah cocok ya kan? Tapi ini orang tuh kagak peduli ya kan? Sayangnya banget ya. Yang dia peduli itu cuma belajar dan bukan cinta. Mantap. Waktunya belajar. Lalu esok itu juga mau belajar, tapi dia mau belajar sendiri. Bang Nino mana Bang Nino? Tenang aja, habis ini Nino tuh muncul. Karena Nino tuh bilang, apakah Yosuba enggak mau bantu eskul basket yang sedang susah karena kekurang satu pemain. Lalu juga mengatini jika kalau ada pekerjaan. Lalu Isuki juga disuruh buat belajar ke tempat yang hening. Pada akhirnya hanya tinggal Miku saja. Kayaknya Nino bakal jadi penghalang buat Usugi nih, aduh. Singkatnya Miku sama Uesugi tuh belajar, tapi dua orang ini tuh malah debat ya kan. Untungnya perut Uesugi tuh bunyi, jadi Nino tuh nantang buat pertandingan memasak. Nggak jelas kalau Nino tuh bisa masak, tapi kayaknya Miku belum ada bakat ya. Mantap. Singkatnya Uesugi tuh mencoba makanan Miku dan juga Nino, tapi Uesugi bilang enak-enak aja dan biasa aja gitu kan. Ya enak-enak ya. Ya karena indah perasaan nih orang tuh udah putus ya kan. Jadi mau enak atau enggak enak dia tetap bilang enak. Mantap. Tikatnya saat mereka berdua lagi nyuci piring, gue segitu bilang kayaknya dia nggak akan bisa akur sama Nino. Kalau kau punya niat baik, kau akan bisa berdamai dengan Nino. Dan itu adalah tugasmu sebagai guru les buat mencari caranya. Baru aja keluar akan tetapi besok itu ada benda yang kelupaan. Alhasil masuk lagi lah itu. Saat masuk dia malah ketemu orang yang habis mandi. Besok itu kira itu Miku, akan tetapi itu adalah Nino. Ya karena Nino nggak pakai lensa kontak, Nino tuh jadi susah buat lihat. Jadi Nino kira Uesugi itu adalah Miku. Jadi disuruh buat ngambil lensa kontaknya di atas lemari. Uesugi tuh sedikit takut kalau ketahuan. Pada akhirnya
Uesugi itu ngambilin lensa kontaknya. Akan tetapi malah ada yang nempel dong. Apaan bang yang nempel bang? Apaan yang nempel itu? Yang nempel tuh gunung, bro. Gunung yang nempel, bro. Waduh, karena enggak kuat menghadapi, Uesugi itu mutusin buat kabur. Tapi Nino kira Miku beneran marah. Nino pun bilang ini semua salah dia. Padahal rumah ini tuh hanya untuk mereka berlima. Tapi karena Uesugi disuruh sama bapaknya buat jadi guru les, dia tuh jadi datang terus. Nino yang kesal tangannya tuh ngenain pintu lemari yang ngebuat tumpukan buku itu jatuh. Untung saja Uesugi tuh datang dan melindungi Nino. Dan hal itu difoto sama Isuke. Pada akhirnya Uesugi itu diadili karena melakukan pelecehan. Bahkan Nino tuh nuduh banget dan beratin Uesugi. Untung saja ada Miko yang membela dan bilang kalau Uesugi itu enggak salah. Uesugi bilang dia hanya mengambil barangnya yang ketinggalan. Untungnya saat dilihat kembali ada tumpukan buku yang jatuh. Jadi bisa disimpulkan Uesugi itu enggak salah karena mau nyelamatin Nino. Kenapa malah main hakim-hakiman ini woi? Uesugi tuh minta maaf karena semua ini salahnya. Tapi Nino tuh enggak terima dan pergi keluar dari rumah ini. Pada akhirnya bisa pulang dengan tenang. Tapi saat di luar ya kan dia tuh malah ketemu Nino ya kan. Dia tuh nggak bisa masuk karena nggak bawa kartu. Awalnya Uesugi tuh kagak peduli. Tapi pada akhirnya dia nemenin Nino juga. Damai aja kenapa sih ribet banget woi? Ya yang sebenarnya itu Nino tuh sayang banget sama saudarinya. Hingga dia tuh ingin ngelindungi dari orang luar. Itulah kenapa Uesugi tuh nggak boleh masuk ke rumahnya begitu aja. Pada akhirnya Nino tuh mutusin buat tidak nerima orang seperti Uesugi. Walaupun resikonya dia akan dibenci sama saudari-saudarinya. Lalu pintu pun terbuka. Ya itu adalah Miko yang nyuruh Nino buat masuk. Ya karena hal inilah Uesugi tuh malas mencampuri masalah orang. Waduh, kayaknya ujian Uesugi berat banget dah. Semangat ya Uesugi ya, semangat. 裁判長ないよねえバカみたい要素もまた厳しくなりそう Episode 4. Hari ini adalah hari libur bagi Uesugi dan dia tuh akan melupakan semuanya tentang anak kembar itu. Tapi kayaknya emang nggak bisa deh. Lalu tiba-tiba bel pun berbunyi yang Uesugi kira itu penagih utang, ternyata itu adalah Isuke. Ya, Isuke tuh mau ngasih gaji sebagai guru les ya. Awalnya Uesugi tuh nggak mau menerimanya karena 2 hari ini dia nggak ngajarin apa-apa. Malahan terjadi hal yang ya tidak nyelonoh no. Bang, itu kecelakaan bang. Janganlah kau bahas. Isuku bilang keberadaanmu itu mungkin adalah awal dari perubahan mereka berlima. Ya, karena hal itu Uesugi pun menerima uang itu. Pada akhirnya Uesugi tuh tanya Raiha mau kemana. Ya, mereka tuh menuju ke game center dan begitu juga Isugi yang ikut karena tidak bisa menolak keimutan dari Raiha. Singkatnya saat udah mau pulang Uesugi ini masih optimis buat pulang dan belajar. Tapi harapan itu pupus. Ya, Uesugi tuh ngingetin Isuki buat ngerjain PR-nya. Tapi si Raiha tuh malah melihat Isuki yang ada 4. Ternyata mereka semua tuh mau datang ke festival kembang api. Awalnya Uesugi tuh nolak. Tapi karena Raiha meminta jadi Uesugi tuh mau dengan catatan. Mereka berlima harus ngerjain PR-nya terlebih dahulu. お兄ちゃん五木さんがよカナダ 花火大会始ま Singkatnya saat sudah selesai mereka semua pun datang ke festival. Lalu Uesugi tuh bilang, kau sakit? Uesugi tuh jawab, kau siapa? Ya kalau kalian tuh sulit dibedakan ya kan. Jadi jangan mengubah penampilan rambutnya, jawab Uesugi. Jika bilang, hoi, tidak boleh begitu ya kan. Seharusnya saat perempuan mengubah gaya rambut, kau tuh harus memujinya. Suki, rambutmu bagus banget. Tapi jangan rakus, oke? Enggak gitu juga Dodol, bukannya seneng malah marah tuh orang. Nino tuh protes kenapa kau ada di sini. Ya padahal Uesugi ini hanya mau menemani adiknya saja. Raiha sama Yosuba tuh balik dari nangkap ikan. Ya yang ditangkap tuh banyak banget ya kan. Lalu juga dibelikan petasan mini. Raiha pun berterima kasih ke Yosuba. Karena Raiha ini imut banget, Yosuba tuh jadi ingin menikahi Uesugi agar Raiha tuh jadi adiknya juga. Ya coba kau sadarkan dengan perkataanmu itu. Mereka berlima tuh udah berkumpul ya kan. Waktunya masih lama banget buat kembang api. Mereka tuh bakal mutusin buat beli jajan dulu. Tapi anehnya jajan yang mereka pingin itu beda-beda. Mereka
mereka nih kembar atau kagak sih sebenarnya ya? Tapi karena banyaknya orang yang datang, mereka nih malah mencar-mencar dan hilang. Besok itu nyari Nino karena dia yang tahu tempat yang dia sewa buat nonton kembang api. Kenapa? Mereka berlima tuh mau lihat kembang api bareng. Ya karena itu adalah salah satu yang bisa ngobatin rindu mereka kepada ibunya. Pada akhirnya besok itu nemuin Nino. Akan tetapi saat udah di tempat yang disewa malah nggak ada saudari-saudarinya. Ternyata yang tahu tempat itu hanya Nino saja. Pada akhirnya Wesugi itu akan turun tangan. Wesugi itu mencari semuanya. Pertama dari Chika. Karena tadi Wesugi udah ngelihat. Tapi saat disamperin malah ada pria lain. Pria ini tuh tanya ke siapa Wesugi. Ya ini orang nih mikir dia ini siapanya Ichika. Saat mikir Ichika sama pria itu tuh udah pergi. Lalu Miku tuh muncul karena mendengar suara Wesugi yang sangat besar banget. Mereka tuh ngobatin kaki Miku yang luka. Lalu saat ada orang yang lagi survei tentang pengunjung festival dan tanya apakah mereka berdua di pacaran ya kan? Ya jelas, mereka tuh bingung dan gelagapan. Mau jawab apa nih kan? Satunya temen, satunya cuman guru les. Waduh, enggak sejalan memang. Singkatnya saat mau jalan, Miku tuh lihat Isuki. Ya, Wesugi tuh nyuruh Miku buat di sini. Dulu dia akan ngejar Isuki. Wesugi tuh nyapa, tapi kayaknya tuh Isuki gak seneng dah. Wesugi tuh bilang kalau Miku sudah menunggu di sebelah sana dan tinggal hanya Ichika yang belum ketemu. Saat jalan, Wesugi tuh tanya, sebenarnya hubungan kita ini apa sih? Isuki, kau kenapa tanya hal yang menjijikkan kayak gitu? Seharusnya kau sudah tahu dan tidak butuh jawaban dari pertanyaan itu. Itsuki pun laju jalan. Lalu Ichika tuh datang dari belakang dengan bilang, kau berhasil menemukan Itsuki juga ternyata. Ichika tuh ngajak ke sebuah gang sempit dan bilang, kalau dia mungkin tidak bisa ikut melihat kembang api bersama saudari-saudarinya. Waduh, ada masalah apa ini, woi? Ya. ちゃん可愛すぎます私の妹付き見てたちは恋人じゃなくてその答えをすでにみんなと一緒に花火を見られない